Oh, sama. Jadi guru-guru kepala sekolah itu minta harus mencetak di buku. Tapi sekarang sudah selesai semua ya. Ini ada beberapa, ada BKPM, Dirjen AU, Ini apa BKPM, Dirjen AU, pajak, bea cukai, ASR. BKPM apa izin ini? Usaha? Ya, Usaha di dalam negeri, luar negeri ya? luar negeri. Dalam negeri kan di sini ya? Dalam negeri juga, ya di sini bisa Pak. Tapi kayaknya BKPM belum ini ya, belum buka ya. Nanti kita lihat. Nanti kita lihat. Kalau Dirjen AU apa diurus Pak? Dirjen AU itu Pak. Itu apa namanya? Aktanya Pak. Dirjen Imigrasi? Imigrasi. Paspor. Paspor bisa. Paspor aja. Paspor bisa. Tapi belum ke paspor. Akitas. Kita juga sini. Oke. Terus Dirjen Pajak. Pajak, ya pajak. Kemudian Dirjen Bea dan Cukai apa diurus Pak? di Polda sih Pak. Panjang di sini. Ya. Bisa Pak. Apa? Bisa Pak. Yang hilang bisa juga. Langsung dapat ke sini. Bisa Pak. Asal DKI Pak. Asal DKI. Iya. Kalau di luar, kadang-kadang kalau kalau Jabodetabek harus ke Polda di Semanggi Pak. Iya, kalau itu BPJS Negara apa diurus? BPJS ya itu ya. Keren. Keren bisa juga. Kesehatan juga. PLN apa? Bayar ini listrik. Jasa harja apa? Garansi. Yang Frida ini jaminan. Nah, dukcapil kependudukan Pak. Ya KTP ya. Oke, dukcapil DKI. DKI ini berarti yang kita budi Pak. Oh, BPJS. Kalau dukcapil apa aja? KTP, KTP akte kelahiran, akta kelahiran, kematian. Iya, yang satu kuning macam-macam Pak. DKI dikatain Pak. BPJS DKI. BPJS DKI apa? Ini Setiabudi, khusus kecamatan Setiabudi. pajak yang distribusi Pak. Perwakilan kecamatan Setiabudi mengisi Jakarta. Jakarta, Islam, tingkat Pak. Oh iya, persen. Oh iya, tidak. Ada Pak. Udah lama baru. Bagian dari organisasi ini sudah Oh, terus sekarang kami masih kosong juga, masih kosong Pak. Oke, nanti sampai 12. Di DKI Jakarta. Satu orang pegang satu Pak. Macam-macam Pak. Bukan setiap ini ditampil didampingi gitu. Oh iya, ke meja. Oh dia ngantarkan aja. Kalau ini teman kita aja Pak, saya minta teman Bapak kalau ada yang di Bukan kalau ada customer ini orang datang. Ada dari Bapak. dipanggil nomor ajudannya. Oh gitu, oh baru kesana ya. Kemudian di bank lah. Lantai itu Pelayanan 3 lantai Pak. Sisanya kecuali lantai 12 musola sama yang tadi. Kita udah pakai shield. kalau yang ini ada untuk proses izin orang asing, tapi kalau di sini hanya untuk notifikasi pembayarannya aja. Dari jam. Nah, kalau yang ini ada untuk Sudah ada setiap tahun berapa? 2015. Seperti ini baru. Ada 17 ya. Sebelumnya di Balai Kota Pak, lantai 8. Iya, maka pindah kan ini kan. Oh, zaman Pak Jarod udah bagus ini. Dulu di itu Pak Azerbaijan sama di Georgia. Dia udah. Jadi ada kafe, orang sambil ini dilayani. Jadi sambil makan di. Terus sistem itunya udah selain online dia pakai ban berjalan Pak. Pakai ban berjalan. Jadi dia ngurus taruh di sini paspor, nanti jadi diambil di Canada.
Azerbaijan nggak? Hah? Azerbaijan. Azerbaijan sama Georgia. Tujuh konter. Jadi googling aja cari. Tempatnya bagus. Nomor Ya, ini antrian bagus ya. A1 Ini apa ini? 9. Silakan menuju konter 11. SIKM dulu. Sehari berapa sih? Sama saking bisnis Pak, kalau orang mau mulai usaha nanya-nanya. Oke. Udah 300 ya. Selebihnya kalau nggak kesini kemana mereka ngurusnya? Ada 300 service point Pak. Oh, 300 sebenarnya. Di Yang kelurahan semua? ada Yang model begini cuma satu kan? baru Mall baru satu sini. wali kota atau kecamatan atau ya fasilitasnya mengikuti kelurahan kecamatan. Yang penting kemudahan dan kecepatan ya Pak. Lantai 2 Pak. Iya. Paling ini bisa kita kembangin di situ nanti kayak kafe itu kan. Apa aja sendiri? Maksudnya prioritasnya di mana? Yang diprotes apanya? Ini mungkin nanti kita Nggak apa-apa, di cek aja Pak di beberapa negara. Dapat kelebihannya di setiap negara. lama biasanya kalau bangunannya sudah ada kan gitu Pak. Oh dari nol? Kalau dari nol dia enggak. Berarti berapa lama? Kalau ini Pak ya, di bawah. Kalau yang cuma rumah-rumah kecil, Ya, rumah itu paling lama 10 hari ya, 14 hari ya. 14 hari. Di kecamatan. Oh, ngurus kecamatan? Nggak di sini? Dari sini. Kalau yang rumah-rumah. Oh, yang di sini apa? Gedung? Ini gedung di atas 5.000 atau di atas 8 lantai. Itu. Apakah itu penambahan atau kabel baru? Kelurahan lebih banyak administratif penuntutan. Nah, Tanggalnya kan ada 3. Tanggalnya Oh, lebih banyak ini. Oh, kalau istirahat, kalau berhenti, istirahat udah berhenti. Jadi orang klien tahu, customer tahu. Oh, dia istirahat tinggal kesini. kalau PTSP sekarang ini bukan ini ya, kementerian Oh, kalau betul sih suruh tinggal berhenti. kalau PTS sudah gantian, tapi kalau kementerian silakan kepada. Ini kan polisi yang Itu ada. Oh, di luar sih. Berapa banyak? Daftarnya apa online apa ini? Bukan orang kalau mau daftar sini langsung goso apa online dulu? Ada yang online, ada yang goso. Oke. Poldanya minta goso Pak. Hah? Poldanya minta goso, jadi terjadi kericuhan antara yang online. Tapi udah cepat. Udah online ya? Online, tetapi Poldanya mungkin mintanya goso gitu, manual aja gitu. Jadi akhirnya terjadi ini tadi sempat ada penumpukan, akhirnya antara yang goso sama online itu udah stop, akhirnya mereka mau. Kecepatannya aja kan. Keluhan apa biasa warga?
Keluhan warga ya tadi Pak, kecepatan. Oh. Kecepatan ini biasanya, ini yang saya setuju Pak, jadi antara di sini anak-anak sama dengan warga. Nah di sini warga nggak lengkap, udah dikasih tahu tapi nggak respon cepat. Jadi lempar-lemparan gitu kan ya. Harusnya. Makanya untuk nextnya untuk percepatan kita mau bikin klinik rutin Pak, klinik percepatan. Jadi kalau misalnya anak-anak bilang Pak yang ini berkasusnya seperti anak, biar bisa langsung saya. Iya, tapi kejar memang. Iya. Atau ada kayak emak-emak ibu kos yang Iya. merewel. Yang rewel nggak bisa ditunggu, Pak. Kadang-kadang dia kalau nggak dipastikan dulu gitu. Kalau sudah siap apa? Oh, imigrasi ya? Iya. Kalau ini berapa lama prosesnya kalau bikin paspor baru? Untuk di Jakarta Selatan yang e-paspor 7 hari kerja, yang paspor biasa 5 hari kerja, Pak. Di sini juga bisa? Di sini bisa, tapi di sini khusus perpanjangan aja yang Oh, penggantian perpanjangan. paspor. Kalau yang baru nggak bisa, harus ke Kanwil. Oke. Oh, perpanjangan aja. Iya, untuk penggantian aja. Kenapa belum bisa? Tetap aja. Yang dokumennya kan kalau penggantian nggak banyak, Pak. Oke. Kalau hilang di sini bisa? Nggak bisa. Kalau hilang harus BAP. BAP itu ke kantor imigrasi. Oh, kalau nggak bisa kalau hilang. Kalau hilang harus kantor imigrasi. Nggak cukup laporan polisi nggak cukup? Iya, harus ada laporan polisi. Kalau dia ada paspor hilangnya, ada kopiannya atau dibawa juga. Oke. Nanti bakal ditanya-tanya Pak, di hilangnya kenapa, alasannya apa. Nanti bakal di cross check kalau misalnya di approve, bisa lanjut ke paspor baru, ganti paspor. Tapi kalau misalnya ditolak, harus Yang nilai ini apa yang imigrasi? untuk Selain di paspor? sini khusus paspor Pak. Jadi paspor perpanjangan aja satu? Penggantian paspor aja kalau di sini khusus. Ya ini nggak ada. Nggak ada kalau di sini. Kalau apa yang orang asing itu apa? Sitas apa? Oh, orang kitas. Oh, Kitas itu harus ke kantor imigrasi Pak. oh kalau imigrasi nggak bisa di sini? Tidak di sini. Kantor imigrasi yang sesuai dengan domisili orang asingnya tinggal di sini. Oh, orang sini. Ya, kalau yang tinggal di Jakarta nggak bisa sini? Kalau Jakarta tergantung kan di Jakarta kan ada 5 kantor. Utara, pusat, barat. Oh, ini masuk wilayah selatan ya? Ya, sama Tanjung Priok. Ini selatan? Selatan. Selatan nggak bisa ke sini? Enggak, kalau yang kita harus ke kantor imigrasi di Jakarta Selatan yang di Warung Buncit. Oke. Saya kan penuh banget. Iya, Pak. Biasanya dengan pelayanannya. Cuman mungkin wajib pajak belum banyak yang tahu Pak kalau di sini layanan dari wajib pajak. Oh, Jadinya mereka belum banyak yang datang untuk memanfaatkan yang di sini apa? Lain pajak apa yang bisa dikerjakan di sini? Kalau di sini bisa untuk misalnya Dari pajak bisa di sini? bimbingan untuk pengisian SPT tahunan Pak. Oke. Terus? Nah, sampai saat ini pencapaian kepatuhan itu masih rendah, masih di bawah 70%. Target kita kan untuk semester 1 ini 75% Pak, SPT tahunan. Nah, kepatuhan itu masih rendah, masih butuh upaya lebih Pak untuk mencapai target yang ditetapkan. Jadi mungkin ya perlu disiapkan, perlu diberitahu ke warga DKI Pak, mungkin Iya. warga itu juga punya kewajiban untuk mendapatkan SPT tahunan seperti itu Pak. Yang gitu ya. Pajak ya. Apa yang kurang sosialisasi aja? Oke, sosialisasi Pak. Iya. Sementara ini pakai apa sosialisasinya? Sementara ini karena kita nggak bisa tatap muka, jadi kita webinar Pak, pakai Zoom Pak. Iya. Zoom kita umumkan di media kita di Instagram atau di website, kita kasih tahu bahwa kita ada sosialisasi pengisian SPT. Jadi mungkin karena kendala COVID ini kita kan nggak bisa tatap muka. Pendudukan ya? Ya, kitas, kitab, Epo. Warga asing udah bisa lewat online semua. Iya, bisa online. Kemudian nanti Berarti nggak perlu sendiri dia? iya betul. Kita tetap verifikasikan lalu dapat di Ada QR code-nya keluar. QR code-nya ada? QR code ada Pak. Sitas ya? Sitas sama kitab. Sitas apa sih katanya? Kartu izin tinggal terbatas dari kantor imigrasi Pak. Untuk orang asing. Iya. Terus kalau kitab
kita kartu identitas tinggal tetap berlaku 5 tahun. Kita dan kita. Tinggal. Untuk duplikat akte dan lainnya. Keluhannya apa? Ada keluhan nggak? Sejauh ini tidak ada keluhan Pak. Kalau dari warga, dari itu orang asing keluhannya apa? Keluhan tidak ada Pak. Nggak ada. Proses Iya. cepat, bisa cepat. Cepat Pak. Setiap hari tim kami melakukan verifikasi. Berapa cepat? Kalau orang ngajukan kita seberapa cepat umumnya? Umumnya 1 hari juga sudah selesai Pak. Jika berkas lengkap dan tidak sesuai ketentuan. Oke dong. Terlalu saya ukur. Nah kalau di online berkasnya apa di scan gitu? Iya, di-scan. Contohnya apabila meneliti Sudah masuk ke Dewan tanggal 28. Yang pembahasan itu kapan? Soal apa? Tata ruang itu kapan? Ya, harusnya dari Penetapan zona apa gitu? iya, betul Pak, itu sebetulnya kunci. Itu harusnya kapan? Harusnya tahun ini bisa diselesaikan Pak. Minimal kebijakan-kebijakan umumnya ditetapkan, kalau detailnya nanti mungkin Indonesia nggak tahu. Kayak orang sudah berusaha lama di situ udah tahunan, tiba-tiba ketika dia mau terbang kan harus ada siup dan lain-lain, nggak bisa. Kalau nggak bisa itu yang biasanya akhirnya agak kayak lempar-lemparan antara di sini sama ini. Itu yang untuk melayani investor mana kalau minta informasi donasi dan lain-lain. Mana ini ya? Ini kayak COD COD-nya kuat. Bandara. Begini soalnya Mas. Iya. Nanti satu lagi masuk LRT. Enak tuh kalau sampai sini. Iya Pak. Belum diupdate nih. Ya, ini ada usia Jakarta ini dibanding dibawa ke sini. Ini Pak. Tapi LB-nya masih kecil, 1,2 padahal lagi. Ini berapa kali? Kayak LB kalau kayak Depok itu pas sepanjang Margonda itu udah 9. Itu masih rata-rata 7. Sembilan kan bisa berapa lagi? Balai kota itu sekitar 4 itu cuma 24 lantai Pak. Kalau sembilan bisa 40. Iya. Mau tanah-tanah kita. Makanya itu yang perlu dikasih. Jadi kayak tanahnya Pemda gitu diubah. Dari DPRD. Zona perumahan terbuka. Iya. fasilitating investor kalau misalnya mau invest di Jakarta dia datangnya ke sini. Kalau sini dia bisa lihat apa aja yang bisa invest gitu. Ya betul. Kita mempertemukan opportunity-nya sama dia maunya apa gitu. Apa yang dia mau bangun bisa di sini ada tergambar. Tergambar kalau misalnya beberapa proyek strategis kita kan kita arahkan ke situ bisa Pak. Iya. Tapi ada juga yang memang yang general investment kalau misalnya dia di sektor private investasinya kita juga bisa fasilitasi kalau misalnya kita kerja sama dengan swasta. Jadi pihak gimana saya bisa lihat data yang orang invest? Di Nah, kalau saya mau lihat orang kalau mau invest dari Taiwan datang sini mau invest dia masih awam. Di Jakarta kemana dia tahu? Kita izin, kita ada katalognya Pak, dan kita susun beberapa proyek. Tapi memang tahun ini kita juga sedang menyusun lagi kembali proyek strategis yang potensi untuk diinvestasikan kepada kita. Ini yang sudah disusun Pak. Lihat dari website nggak bisa. lagi disusun yang peta investasinya Pak, lagi masih dalam pembangunan karena ini baru UPT baru berdiri awal tahun ini Pak. Oke. Ya
Misalkan ada orang mau invest apa, katakanlah mau ngurus sampah, mau apa di MRT gitu bisa. Betul, ya memang di sini Pak. MRT bisa. Iya, yang mekanisme Mau kerjasama. bangun ini hotel, bangunan. Bentuknya virtual. Kalau virtual kenapa Desember kan bisa dilakukan? Nggak kelamaan. Karena kan penyiapannya kan banyak itu yang kita jual itu proyek-proyek strategis dan Pak. Itu terkendala COVID semua, nanti kita bisa KPD maupun BUMD jadi akhirnya ready-nya itu nanti Desember kan. Ya paling kadang yang ada yang tahun lalu sudah ada kan disampaikan. Yang program sebelumnya yang belum diminati kan bisa disampaikan ulang. Kemudian tinggal dikasih tahu apa yang akan sedang diproses. Minimal orang tuh datang tahu, saya ini punya uang nih, 1 triliun, apa yang bisa saya buat di Jakarta. Ada pengusaha dari Cina, dari Amerika, dari Jepang, dia udah tahu di bidang apa. Berapa total peluang investasi Jakarta, berapa? Ada angkanya nggak? Kalau peluang investasi kan di kita yang kita angkanya yang bisa tahu itu di sektor ini Pak, di sektor mungkin ya memang investasi sektor ataupun BUMD. Tapi kalau yang general itu kan sangat luas Pak, jadi potensinya kita lagi memetakan mudah-mudahan sih tahun ini kita bisa konsisten. Ya minimal kan kalau dari pemerintah daerah apa yang bisa dihadirkan? Mau investasi kita mau bangun berapa? 5 ITR ya tadi? 5 ITR rencananya gitu loh dalam kurun waktu tahun sekian atau sekian. Investasi yang dibutuhkan kurang lebih sekian gitu. 1 ITR katakanlah 4 triliun namanya begitu. Terus apalagi tadi saya rapat sama gubernur air bersih ada peluang investasi 11,5 gitu. KPBU gitu-gitu tampilkan. Apalagi ada peluang investasi di ERP, elektronik pricing, ya kan? Itu elektronik road pricing, ERP road pricing, apalagi sampah, air bersih, tadi ERP, monorail, LRT, MRT, DOD, itu artinya Kita ada investasi kita Pak, tapi sistemnya belum ready, tapi udah lebih kalau gitu-gitu tuh harus jemput bola, jadi dibuat dalam konsep. Bahkan kalau perlu tuh nanti keluar di sini Pak, di WA gitu, tinggal ditampilkan ini apa aja. Ada ceritanya lah ya. Setiap sudutnya punya mutu dengan inti keluar. Menyusulkan unit dalam bentuknya yang asli. Jadi Flora takut. Ya. Jadi hari ini saya sengaja datang siang ini di jam kerja mengunjungi PTSP. Yang pertama, sesuai dengan arahan Pak Gubernur agar semua unit kegiatan dipastikan harus melaksanakan protokol COVID. Tadi saya sudah cek sejak masuk sampai semua lantai, semua petugas, semua loket-loket dipastikan melaksanakan protokol COVID yang baik ya. Jaga jarak, ada akriliknya, pakai face shield dan lain-lain. Tugasnya juga kita minta pakai masker juga, cuci tangan dan lain-lain. Jadi itu kita pastikan bahwa di semua unit-unit kegiatan di Jakarta ini harus melaksanakan protokol COVID. Karena di masa pelonggaran ini, masa transisi, terjadi interaksi yang tinggi, apalagi ini unit pelayanan yang memang sehari-hari menerima banyak kunjungan dari warga yang mengurus berbagai perizinan. Jadi kita pastikan di sini sudah dilaksanakan dengan baik. Yang kedua, saya datang ke sini juga untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta
kepada seluruh warga Jakarta juga kita ingin dipastikan dapat dilayani dengan baik. Semua sistemnya sudah berjalan dengan baik melalui online dan offline. Jadi memang semua tidak hanya bisa dilaksanakan di sini, tapi disiapkan di 316 service point. Jadi Jakarta menyiapkan 316 service point di kelurahan, di kecamatan, di kabupaten kota, dan di sini di mall. Ini namanya mall pelayanan ya. Ini kalau kita lihat, saya datang ke beberapa negara sudah juga sama seperti ini ya. Kita sama seperti negara-negara maju lainnya memiliki mall pelayanan yang baik, tidak hanya bersih, rapi, tapi tertata dengan baik ya. Kemudian pelayanannya dibuat sedemikian cepat dan dipastikan tidak ada pungutan ya. Di sini ininya apa? Urus sendiri lebih mudah gitu ya. Sendiri itu. Gimana? Urus izin sendiri itu. Ya, urus izin sendiri mudah. Nah, ini juga perlu kami sampaikan kepada publik, semua pengurusan bisa dilakukan sendiri. Tidak usah menggunakan tenaga orang lain atau calo atau apapun, konsultan, semua bisa dilaksanakan sendiri. Sangat mudah. Di sini disiapkan petugas yang membantu. Bahkan kita ada ajib ya, antar jemput izin bermotor, tidak kurang dari 300 ya. Petugas kami di sini yang memberikan pelayanan menjemput bola ke rumah-rumah dan menghantar ke rumah-rumah, berbagai bentuk perizinan. Jadi mudah-mudahan kepercayaan ini bisa dimanfaatkan oleh kita semua, terutama warga, untuk mengurus izin. Jadi alhamdulillah di Jakarta sudah bisa menjadi kota yang dapat melayani warganya dengan baik ya. Pak Gubernur juga selalu mengingatkan agar pelayanan yang diberikan dilakukan sepenuh waktu dan sepenuh hati. Mudah-mudahan kita bisa memberikan pelayanan yang baik. Jadi semuanya service point ini sudah siap, petugasnya siap, pelayan. Nah, kita sedang meningkatkan ya, di sini ada Jakarta Investment Center. Jadi nanti bisa dilihat di atas, kita ingin Jakarta juga menjadi kota investasi. Jadi mudah-mudahan nanti siapapun dari negara manapun yang ingin berinvestasi bisa datang ke sini, bisa melihat prospek apa yang bisa diikuti supaya mereka bisa berinvestasi di Jakarta. Kemudian yang terakhir yang juga ingin kami sampaikan tadi, bahwa pelayanan ini juga terkait juga SIKM juga dilayani di sini secara online. Petugasnya di sini jam kantornya memang dari pagi sampai sore. Terkait pelayanan SIKM dilakukan 24 jam. Jadi masyarakat yang mengurus SIKM kami pastikan kami layani dengan baik 24 jam. Tapi sekali lagi terkait SIKM kami tetap meminta supaya yang dilayani yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur di 11 sektor yang ada dan beberapa yang sudah diketentukan oleh ketentuan daripada Pergub nomor 47 ya. Pergub 47 telah mengatur terkait SKM. Kita bersyukur sejak diberlakukan SKM, arus mudik dan arus balik terkendali dengan baik. Itu yang paling penting. Jadi terkait gagasan dan telah dikeluarkannya Pergub 47 terkait SKM ternyata memberi dampak yang baik dalam langkah pelaksanaan PSBB. Terkait realisasi investasinya sendiri sampai saat ini seperti apa, Pak? Bagaimana? Realisasi investasi. Ya, Jakarta ini termasuk kota yang menarik investasi ya. Tadi Kulma sudah cek berbagai hal terkait pembangunan di Jakarta itu memang membutuhkan investasi. Di antaranya ada ITF ya, ada IRP, kemudian MRT, ada juga LRT, ada juga air bersih ya. Jadi banyak sekali investasi melalui Pemprov dan juga melalui usaha-usaha swasta lainnya. Jadi kami memberi kesempatan yang sama bagi siapapun yang ingin berinvestasi di Jakarta. Kami pastikan aman, terjaga, dan menguntungkan. Khusus dalam negeri atau luar negeri juga Pak untuk investasi ini? Investasi dalam negeri dan luar negeri. Tentu kita membangun, memberi kesempatan bagi bangsa lain, negara lain yang mau investasi. Untuk angkanya ada Pak, ini kan sekarang udah masuk hampir masuk ke kuartal 2 nih, semester 1 hampir selesai. Kalau boleh tahu, boleh di-share Pak realisasi dari negara mana ya Pak? Kalau yang datanya ada. Angkanya? Angkanya saya 29 triliun sampai akhir bulan ini Pak. Sampai 29 triliun. Sampai akhir bulan ini investasinya. Memang ada turun dari karena ya.
Ada COVID memang ada penurunan, tapi kita sedang upayakan supaya ada peningkatan sampai akhir tahun. Jadi tadi juga kami rapat dengan Pak Gubernur, juga nanti ada investasi terkait air bersih juga, ya, LRT, ITF, lain-lain. Kita akan lebih gencar lagi memberi kesempatan pada siapapun, negara lain, pihak swasta manapun untuk bisa berinvestasi. Kami pastikan berinvestasi di Jakarta mudah, cepat, aman, dan menguntungkan. PDB Pak, karena kan tidak adil gitu Pak, prioritasnya untuk usia juga Pak. Terkait PPDB sudah diatur melalui Permendikbud nomor 44 tahun 2019. Jadi yang mengatur pemerintah pusat, soal pendidikan kan ketentuan ada pemerintah pusat. Kami hanya mengikuti apa yang telah menjadi kebijakan pemerintah pusat. Kebijakan pemerintah pusat tentu dibuat setelah melalui kajian yang panjang, yang mendalam, dan dipastikan baik bagi kepentingan semua. Tugas pemerintah adalah memastikan pendidikan untuk semua golongan, semua kelompok. Dan tugas pemerintah memastikan adalah siswa-siswa mendapatkan pendidikan yang terbaik tanpa pilih-pilih dan sebagainya. Jadi pendekatannya sudah diatur, yaitu afirmatif, inklusi, kemudian zonasi, dan jalur prestasi. Semua presentasinya kita buat sebaik mungkin, sebijak mungkin. Jadi bagi adik-adik yang belajar berprestasi, insya Allah mendapat kesempatan yang baik. Juga adik-adik yang di rumahnya lebih dekat dengan rumah juga bisa menggunakan jalur zonasi. Dan bagi adik-adik kita yang tergolong tidak mampu secara ekonomi juga kita beri kesempatan yang lebih baik lagi. Pak, tapi yang diprotes kan karena yang usia kuotanya lebih banyak Pak dibandingkan mereka yang sudah belajar sungguh-sungguh tapi terhalang oleh usia, kuotanya nggak masuk. Sebetulnya pendekatan usia itu pendekatan kedua. Jadi kalau kita lebih teliti, lebih cermat lagi, zonasi itu pendekatannya adalah jarak gitu loh. Jadi jarak dari rumah ke sekolah. Bukan pendekatan umur. Kalau nanti ditemukan sama, baru pendekatan yang kedua adalah pendekatan melalui umur. Dan itu diatur di pasal 29 ayat 1 dan ayat 2. Dan itu sudah ada di Permendikbud 44 ya. Jadi kami dari Pemprov hanya mengikuti apa yang telah menjadi kebijakan pemerintah pusat. Pak, satu itu ya. Terkait dengan Kemendagri kan ada lomba terkait dengan new normal itu. Kemudian dari daerah DKI Jakarta tidak mendapatkan peringkat apa-apa. Nah kemudian sempat disinggung Pak Mendagri terkait dengan karena sempat dinyalakan kembali CFD itu Pak, dari Pemprov sendiri ada tanggapan Pak? Apa CFD apa? Karena CFD sempat diberlakukan kembali begitu Pak, sehingga perlombaan siapa memanage untuk COVID ini tuh Jakarta nggak masuk gitu. Ya Jakarta fokusnya lebih pada memberikan pelayanan terbaik bagi warga. Jakarta fokusnya menjadikan kota Jakarta yang maju kotanya, bahagia warganya. Terkait lomba-lomba tentu kita menghargai, menghormati berbagai kementerian atau institusi manapun yang menyelenggarakan lomba kita mendukung. Tapi saya kira kita beri kesempatan lah daerah-daerah lain untuk tampil ya. Jakarta sebagai ibu kota fokus memberikan pelayanan terbaik bagi warganya. Ya. Cukup ya? Dalam negeri lebih besar ya Pak. Ya. Dalam negeri lebih besar dibanding luar negeri. Boleh disampaikan sektor-sektornya? Sektornya telekomunikasi yang paling tinggi. Sama konstruksi. Berarti masih sama dengan kuartal 1 ya? Iya, walaupun memang setelah COVID ini agak ada penurunan ya dibanding tahun lalu. Oke, Pak, kalau untuk proyeksinya sendiri Pak, untuk sampai akhir tahun kan masih ada 2 semester, masih ada 2 kuartal lagi Pak. Kira-kira bisa nge-push nggak sesuai target atau betul? Mudah-mudahan ya, insya Allah ya. Targetnya berapa? Targetnya 110 triliun. Yep. Ini strateginya apa Pak untuk mencapai, ini kan memang lagi berat nih seperti ya. Ini targetnya seperti apa Bapak untuk nge-pushnya? Kalau salah satunya adalah kemudahan perizinan. Kemudian juga kita akan dorong ya promosi tadi Pak Wagub, sebagaimana arahan Pak Wagub, gunakan juga gunakan sistem digital gitu, tidak perlu. Tadinya kan kita mau bikin Jakarta Investment Forum, tetapi karena COVID ya mungkin bentuknya formatnya kita rubah jadi digital. Dan Pak Wagub tadi sampaikan agar itu dipercepat, nggak usah nunggu Desember, kurang lebih seperti itu. Pak, boleh evaluasi terkait dengan setelah ada PSBB ini, mungkin permintaan untuk laporan ataupun perizinan di PTSP? Perizinan naik setelah sewaktu PSBB ya,
PSBB itu sekitar 12.000 per minggu, seluruh service point. Setelah PSBB dibuka naik 5 kali lipat, sekitar terakhir 70, minggu lalu 76.000 permohonan. Itu yang paling meningkat itu untuk perurusan izin apa Pak? Terutama kalau di tingkat level kelurahan itu adalah pelayanan administrasi kependudukan. Banyak yang pindah? Enggak, artinya ngurus KTP atau akte kelahiran dan lain-lain yang mungkin belum ini ya. Terkait SIKM Pak, yang diterima berapa? SIKM setelah ini tetap ada, rata-rata sehari sekitar 3.000 permohonan. Itu ada data yang ditolak berapa Pak? Ditolak berapa ya? Enggak, tapi itu ditolak lebih rendah sekarang karena mungkin orang sudah memahami persyaratannya dan lain-lain. Sejak diberlakukannya sudah berapa Pak total izin yang di SIKM yang sudah total ada 140 ribuan. 140 ribuan dari berapa juta yang masuk? Kalau yang masuk sekitar 1,2. 1,2 juta. Permohonan ya, yang usernya, tetapi yang masuk permohonan sekitar 140 ribu. Itu masuk dan diterima? Yang diterima kurang lebih 50-60% kurang lebih. 50-60%. Ya. Oke, terima kasih. Ya. Pemprov memiliki mall pelayanan dan tidak kurang dari 316 service point pelayanan. Jadi pelayanan diberikan dengan mudah. Motonya adalah urus izin sendiri itu mudah. Jadi tidak perlu menggunakan pihak ketiga atau menggunakan konsultan, apalagi menggunakan calo. Bapak Ibu semua bisa mengurus sendiri di kelurahan, di kecamatan, kota madya, dan di mall pelayanan. Kami pastikan pelayanan kami berikan yang terbaik dan cepat. Insya Allah dengan urus sendiri semuanya bisa diatasi. Pemprov DKI Jakarta mewajibkan masyarakat untuk menggunakan masker agar mencegah penularan COVID-19. Arahan ini disampaikan melalui Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020, sejalan dengan kebijakan WHO yang mendukung penggunaan masker untuk semua orang di tengah pandemi COVID-19. Penggunaan masker dapat mencegah penularan COVID-19 karena di luar rumah banyak sekali ancaman penularan virus yang disebarkan melalui droplet. Saat ini, siapa saja dapat menjadi carrier atau penyebar virus termasuk diri kita sendiri. Oleh karena itu, kita diwajibkan untuk selalu menggunakan masker ketika harus keluar rumah karena keperluan mendesak. Masker yang disarankan bagi orang dengan kondisi sehat adalah masker berbahan kain. Sementara masker bedah dan masker N95 diprioritaskan bagi petugas medis yang menangani pasien COVID-19. Pada masker kain, sebaiknya memiliki minimal 3 lapisan untuk penyaring udara dan menghindari droplet orang lain. Masker jenis ini bisa kamu buat sendiri dengan menggunakan bahan yang ada di sekitarmu. Yuk, gunakan masker untuk melindungi diri sendiri dan orang yang kita sayang dari penyebaran COVID-19.